serangan awal yang bagus, Miku. Yo, welcome to my channel. Yap, Gotobu no Hanayome season kedua episode ke-8 mengadaptasi manga mulai chapter 64-67 berjudul Telur Ora Arik. Wahai tim Miku, keluarlah kalian ya, karena ini saatnya kita berpesta juga ya. Salah satu hal yang menarik yang terjadi di episode 8 ini ya, kembar 5 yang menyamar jadi Itsuki semua, dan juga itu Miku itu mulai melakukan serangan ya, mulai beraksi. Apalagi itu ya, Nino juga ini mulai menjadi jinjer ya, udah nggak bisa dihentikan lagi itu si Nino ya, udah makin agresif ya. Di episode 8 ini Uesugi disuruh untuk menebak kembar 5 dan mengikuti atau memainkan permainan kembar 5. Jadi apakah kalian bisa menebak waifu kalian tanpa harus mendengar suaranya ya? Impossible sih menurutku ya, karena itu bagiku Itsuki semua ya. Bagi yang belum nonton aku bahas episode sebelumnya, bisa kalian cek di playlist di deskripsi. Oke, kalau gitu yuk kita bahas hal menarik apa aja yang terjadi di Gotobu season kedua episode ke-8. Permainan kembar 5. Nah, Uesugi ini disuruh buat menebak kembar 5 yang semuanya itu menyamar jadi Itsuki. Jadi terjawab sudah ya kenapa di opening animenya itu ada 5 Itsuki. Alasan kembar 5 menyamar jadi Itsuki semua itu karena demi kakeknya. Saat kakeknya melihat kembar 5 nggak terlihat sama lagi kayak dulu, kakeknya itu merasa khawatir. Kakeknya berpikir kalau kembar 5 itu nggak akur dan kakeknya itu jatuh sakit. Semenjak saat itu kembar 5 memutuskan untuk berpenampilan sama di depan kakeknya dan memutuskan untuk meniru Itsuki semua. Oleh karena itu juga ya, kembar 5 itu menyuruh Uesugi untuk menebak satu persatu ya. Ya gua aja ya nggak bisa ngebedain anjir kalau nggak denger suaranya ya. Di mataku itu Itsuki semua. Kegalauan Ichika. Nah, Nino ini curhat ke Ichika soal Nino yang nembak seorang cowok, sedangkan Ichika ini sudah tahu siapa yang ditembak sama Nino, ya si Uesugi. Karena Ichika pas Nino nembak Uesugi itu ngedengar juga yang nguping ya. Perasaan berat Ichika yang mendengar itu membuat Ichika itu sulit memutuskan antara membantu Nino atau tidak, karena Ichika sendiri juga masih berharap sama Uesugi. Di sisi sebagai seorang kakak, Ichika ini pingin ngebantu Nino, tapi kalau di sisi Ichika yang seorang gadis, Ichika itu nggak ngebiarkan Uesugi itu direbut oleh orang lain. Ichika memutuskan untuk egois, melakukan hal yang ia inginkan, yaitu tidak ingin Uesugi direbut. Tadinya Ichika ini disuruh nahan bapaknya sama Nino biar Nino itu bisa ketemuan diam-diam sama Uesugi, tapi Ichika ini jadi berubah pikiran. Itu semua berkat ceramah no jutsu dari Yotsuba yang bilang sebaiknya kamu tak menahan diri dan melakukan apa yang kamu inginkan. Yotsuba bilang gitu ke Ichika, tapi Yotsuba sendiri menahan diri, kan aneh ya. Ya, Ichika ini juga mulai mau menyerang ya, masih ngatur strategi lah istilahnya karena nggak ingin Uesugi itu direbut oleh siapapun. Kakak memang harus mengalah, tapi kalau soal cinta nggak akan mengalah ya kan. Nino tak terhentikan. Yap, setelah curhat sama Ichika tadi, Nino itu memutuskan untuk tidak menyerah. Nino bilang, habisnya ini adalah cintaku. Kalau aku tak bahagia, semua ini nggak ada artinya. Menyatakan perasaan saja masih kurang. Aku ingin menggandeng tangannya. Aku akan memeluknya. Kalau itu masih kurang, aku akan menciumnya. Itu kata Nino buat Uesugi ya. Seperti arti dari openingnya pas Nino bilang dari Yorimosuki Nano, itu adalah perasaan sesungguhnya Nino kepada Uesugi. Gila men ya, dari yang awalnya tuh benci banget ya sama Uesugi, bencinya tuh setengah mati, sekarang malah jadi cinta setengah mati. Antara benci dan cinta itu hampir sama ya. Terkadang kita akan membenci orang yang kita suka tanpa menyadarinya dan nggak tahu alasannya. Uesugi berguru dengan kakeknya kembar 5. Karena Uesugi ini greget nggak bisa nebak kembar 5, dia tuh minta berguru dengan kakeknya kembar 5 agar dapat bisa menebak kembar 5. Walaupun
berpenampilan sama. Kata kakeknya, selama ada cinta kau bisa membedakan mereka. Ya kalau dari suara doang sih easy ya membedakannya, tapi kalau si kembar 5 yang nyamar jadi Itsuki dan semuanya itu acting jadi Itsuki, ya mana bisa menebak gitu ya, impossible man ya. Miku no nayami wa masaka. Akireru ze. Ore wa itsu kara sonna koto o kangaeru you ni natta n da. なんかいやらしい視線を感じる。 Identitas si impostor. Nah kan di episode 7 kemarin ada yang bilang ke Uesugi untuk memutuskan hubungan mereka gitu ya. Nah pas itu kalian menebak siapa si impostor yang bilang gitu. Kalau kalian menebak Miku berarti kalian benar. Yang bilang gitu ke Uesugi adalah Miku. Awalnya Uesugi nebak kalau itu si Ichika, tapi setelah melihat lagi Uesugi pun bilang, Miku kah? Miku. Karena auranya dari belakang itu mirip Miku ya. Cup Miku. Di sini Miku nangis ya. Miku ini berharap Uesugi itu bisa menebak kalau dirinya adalah Miku. Miku langsung melompat ke arah Uesugi. Di sini Uesugi juga tahu kalau dia itu belum membalas coklat Valentine dari Miku. Miku senang banget karena Uesugi itu bisa menebak dirinya itu adalah Miku. Alasan kenapa Miku bilang ingin mengakhiri hubungannya ke Uesugi, artinya yang sebenarnya itu Miku ingin mengakhiri hubungan antara guru dan murid antara mereka agar Miku itu dapat menyatakan perasaannya. Karena menurut Miku hubungan mereka saat ini cuma sebatas guru dan murid. Miku ingin hubungannya jauh lebih dari itu. それまでは一応家庭教師として。もう結構です。この関係に終止符を打ちましょう。 Untuk sejauh ini animenya tuh masih mirip sama manganya ya. Kalau kalian yang berharap ending original ini kemungkinannya itu semakin kecil sih ya. Masih bisa berharap sih, tapi awas kecewa aja ya. Yotsuba dan Itsuki sendiri belum punya keinginan untuk menyerang ya. Mungkin beberapa episode lagi ya. Ichika udah mulai mau menyerang, Miku udah menyerang, Nino udah tak terhentikan. Nah, by the way anime only, kalian coba tebak siapa yang mendorong Uesugi di episode 8 terakhir ini. Komen di bawah. Gue sebagai manga reader akan nyimak doang ya. Kunyatakan di episode 8 ini Miku adalah MVP-nya karena kawaii, nggak ada alasan lain ya. By the way mukanya Miku pas ini scan ini mirip kayak ibunya Rudy ya, anjir ya, dari Mushoku Tensei ya. Oke, yang di-cut di episode kali ini itu pas di adegan pantai ya di manganya. Kalau di animenya itu di-cut ya. Mungkin biar ngepasin durasinya ya. Atau entah mungkin untuk next episode pas flashback maybe ya. Ya siapa tahu ya. Dan spoiler untuk episode 9 yang kemungkinan besar mengadaptasi manga chapter 68 sampai 71. Bakal muncul scan pernikahan Uesugi. Nino dan Miku daftar kerja di tempat kerjanya Uesugi. Uesugi bakal satu kelas sama kembar 5 karena kan ganti semester jadi ganti kelas itu ya. Dari ulang tahunnya Uesugi dan Nino mulai dekat ya karena mereka tuh kerja di tempat yang sama ya. Ya pokoknya bakal seru sih episode selanjutnya karena jarang banget ya kita diliatin kesehariannya kembar 5 yang ada di sekolah itu kayak gimana. Apalagi bakal sekelas semua ya sama Uesugi. Hoki parah sih Uesugi ya. Fik Uesugi ini minum obat bejo ya. Teman-temannya itu pada iri sama Uesugi yang akrab sama kembar 5 ya. Iri bilang bos ya. Dan ya karena masih ada waktu juga aku akan bacakan sebagian komentar dari kalian pas aku kirim tentang Miku yang mulai menyerang di story. Aku ambil komennya dari situ ya. Kemarin tim Nino yang berpesta, sekarang tim Miku yang berpesta. Yoi, tim Miku keluarlah dari gua dan saatnya kita ngeteh bareng ya. Tapi gue bingung siapa yang lari ke Futaro. Gue sebagai manga reader cuma bisa nyimak aja sih. Karena ya kalian anime only tebak-tebak sendiri lah biar seru lah ya. Intinya yang ngedorong Uesugi pas scan itu adalah pemenangnya. Miku melakukan serangan yang bagus. Bagusnya animenya pakai alur yang berbeda dari manga. Lalu Miku dipilih demi kedamaian dunia. WKWK. Hei, saya sangat setuju dengan saran Anda ya. Karena saya tim Miku. Pembalasan dari Miku rasanya gue pengen jadi Uesugi. Kalian kalau mau jadi Uesugi kalian wajib pinter dan ngedaftar jadi guru les, auto dapet harem dah ya. Tapi muridnya batang semua. Itu aja sih video dari gue.
Itu pun aku pengen bahas komentar kalian, itu pun kalau lagi mood kayak gini ya. Komen aja yang menarik, siapa tahu aku masukkan video di next video ya kan. Jangan lupa like, subscribe, super keren. Saya juga akan kalian. See you next video, bye bye.